warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Igdia Saftri dari lokal PAI 5C dengan NIM 2210201045. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang metode penelitian eksperimen. Metode penelitian eksperimen adalah metode penelitian di mana peneliti melakukan manipulasi atau intervensi terhadap variabel-variabel yang diteliti untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel lain dalam kondisi yang terkontrol. Penelitian eksperimen biasanya dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol, seperti laboratorium, agar penelitian dapat meminimalkan pengaruh variabel luar yang tidak diinginkan. Ciri-ciri penelitian eksperimen. Yang pertama, manipulasi variabel. Penelitian mengubah atau memodifikasi variabel independen untuk melihat dampaknya pada variabel dependen. Yang kedua, kontrol. Penelitian mengontrol faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil penelitian agar pengaruh variabel independen bisa terlihat secara jelas. Yang ketiga, kelompok eksperimen dan kontrol. Penelitian eksperimen yang sering kali melibatkan dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen yang mendapatkan perlakuan dan kelompok kontrol yang tidak mendapatkan perlakuan. Jenis-jenis penelitian eksperimen. Yang pertama, eksperimen murni, melibatkan pembagian subjek secara acak dengan dalam kelompok eksperimen dalam kontrol sehingga hasilnya dianggap lebih valid. Yang kedua, kuasi eksperimen, tidak menggunakan randomisasi dalam menempatkan kelompok, tetapi tetap ada perlakuan pada kelompok eksperimen. Yang ketiga, eksperimen pra, tidak memiliki kelompok kontrol atau acak sehingga hasilnya bisa kurang kuat dibandingkan dengan eksperimen murni. Contoh penelitian eksperimen. Yang pertama, eksperimen murni, judul pengaruh penggunaan aplikasi belajar interaktif terhadap peningkatan hasil belajar matematika di sekolah menengah pertama. Deskripsi, dalam penelitian ini siswa dibagi menjadi dua kelompok secara acak. Kelompok pertama yaitu kelompok eksperimen menggunakan aplikasi belajar interaktif, sementara kelompok kedua yaitu kelompok kontrol menggunakan metode pengajaran konvensional. Setelah beberapa minggu, hasil belajar siswa dibandingkan untuk melihat apakah aplikasi tersebut memberikan dampak positif. Yang kedua, kuasi eksperimen. Judul pengaruh terapi musik terhadap tingkat kecemasan pasien di rumah sakit. Deskripsinya, pasien yang memiliki tingkat kecemasan tinggi dipilih dan dibagi menjadi dua kelompok tanpa randomisasi. Kelompok eksperimen diberikan sesi terapi musik selama 30 menit setiap hari. Sedangkan kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan khusus. Setelah 1 minggu, tingkat kecemasan pasien diukur kembali untuk melihat efek terapi musik. Yang ketiga, eksperimen pra. Judul efektivitas program bimbingan belajar terhadap peningkatan nilai siswa. Artinya, dalam penelitian ini, penelitian melakukan pengukuran nilai siswa sebelum ada dan sesudah diberikan program bimbingan belajar. Karena tidak ada kelompok kontrol, penelitian hanya membandingkan nilai awal dengan nilai setelah bimbingan belajar untuk menilai pengaruh program tersebut. Demikianlah presentasi dari saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.